Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda Bagus Priwidianto dengan NIM 250701060, kelas PJKR 2025. Di sini saya akan menjelaskan soal dari UAS Aswaja. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mazhab dan hukum bermazhab bagi orang awam, mustahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mustahid? Mazhab adalah jalan atau metode dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang disusun oleh para imam mujtahid. Bermazhab berarti mengikuti pendapat imam tertentu dalam masalah fikih. Bagi orang awam wajib bermazhab karena belum mampu memahami dalil dan mengambil hukum sendiri. Mustahid tidak wajib bermazhab karena mampu menggali hukum langsung dari sumbernya. Ulama yang belum mustahid boleh atau dianjurkan mengikuti mazhab ulama yang lebih tinggi ilmunya sampai mampu berijtihad. 2. Mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Karena 4 mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memiliki dasar ilmu yang kuat, metode ijtihad yang jelas, sanad keilmuan terpercaya, serta ajaran telah diuji dan diterima mayoritas ulama Islam. Mazhab lain banyak yang tidak terdokumentasi lengkap atau tidak berkembang secara luas seperti 4 mazhab tersebut. 3. Sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hanbal. Mazhab Hanafi meliputi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, lisan, dan uruf. Mazhab Malik, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, amal ahli Madinah, masalah mursalah, sadus syariah. Mazhab Syafi'i, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istidlal. Mazhab Hanbali, Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma, qiyas, serta masalah gak diperlukan. 4. Jelaskan pendapat Musawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Musawibah adalah golongan utama yang berpendapat bahwa semua mujtahid yang berijtihad dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat dianggap benar di sisi Allah. Menurut mereka, perbedaan hasil ijtihad adalah hal wajar karena kemampuan memahami dalil bisa berbeda. Selama proses ijtihad dilakukan dengan benar, maka hasil tetap dianggap benar. 5. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jika terjadi perbedaan pendapat di antara imam mazhab, maka seseorang muslim harus memiliki keadaan dirinya. Bagi orang awam, sebaiknya mengikuti pendapat mazhab
yang sudah dipelajari atau mengikuti bimbingan guru dan ulama yang dipercaya. Tidak dianjurkan berpindah-pindah pendapat hanya karena mencari yang paling ringan. Dalam memilih pendapat, yang harus diutamakan adalah pendapat yang memiliki dasar dalil kuat dari Al-Quran dan hadis serta sesuai dengan tujuan syariat Islam. Perbedaan pendapat antara imam merupakan hal yang wajar karena perbedaan cara memahami dalil, sehingga umat Islam harus menghormati perbedaan tersebut dan tidak saling menyalahkan. 6. Apa hukum taklid dalam fikih? Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang ulama atau imam tanpa mengetahui secara rinci dalil yang menjadi dasar hukum tersebut. Dalam ilmu fikih, hukum taklid berbeda tergantung keadaan orang yang melakukannya. Bagi orang awam, taklid hukumnya wajib karena mereka belum memiliki kemampuan memahami Al-Quran, hadis, dan metode pengambilan hukum secara langsung. Bagi orang yang sedang mempelajari agama tetapi belum sampai tingkat mujtahid, taklid hukumnya boleh sambil terus belajar. Sedangkan bagi seorang mujtahid, taklid hukumnya tidak diperbolehkan karena ia sudah mampu menggali hukum sendiri melalui ijtihad. Tujuan taklid adalah agar umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agama dengan benar meskipun belum memahami seluruh dalil secara mendalam. 7. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah menggabungkan pendapat dari dua atau lebih mazhab dalam satu persoalan hukum tertentu. Hal ini biasanya dilakukan ketika seseorang mengikuti bagian tertentu dari suatu mazhab dan bagian lain dari mazhab yang berbeda. Contohnya, seorang berwudu dengan mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan niat saat wudu. Setelah itu, ia menyentuh perempuan yang bukan mahram, lalu mengikuti mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Dalam hal ini, ia telah menggabungkan dua pendapat dari mazhab berbeda dalam suatu ibadah. Hukum talfik menurut sebagai ulama adalah boleh jika dilakukan karena kebutuhan, kemaslahatan, atau keadaan tertentu. Namun, talfik tidak diperbolehkan apabila dilakukan hanya untuk mencari pendapat yang paling mudah atau untuk menghindari kewajiban agama. Oleh karena itu, talfik harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap menjaga tujuan utama syariat Islam. Itu yang saya sampaikan dari soal UAS Aswaja. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.